Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas terkait salah satu koin yang teman-teman banyak banget request untuk minta updateannya di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu koin Zerebro teman-teman. Dan saya rasa wajar aja teman-teman banyak yang request untuk minta updateannya karena memang koreksi dari Zerebro ini sangat signifikan teman-teman atau cenderung cukup signifikan yang mana dari topnya itu kalau kita ukur ke bawah sini teman-teman lebih kurang udah 60% lebih untuk koreksi dari Zerebro ini. So, saya rasa mungkin beberapa dari kalian ada yang nyangkut atau ada yang kena drawdown signifikan, makanya maybe banyak yang request teman-teman. Dan nggak apa-apa, di sini kita akan bahas lagi seputar Zerebro. Namun mungkin buat teman-teman yang pengen tahu untuk Zerebro ini apa dan pandangan saya seputar Zerebro di video-video sebelumnya, itu teman-teman feel free untuk mampir aja ke video analisa Zerebro yang beberapa waktu lalu udah pernah saya upload teman-teman, dan itu video masih relatif baru sebenarnya, belum terlalu lama. So, teman-teman yang mau tahu untuk Zerebro itu apa dan sebagainya, kemudian price action saat itu seperti apa, dan yang lain-lain, teman-teman boleh banget mampir ke video tersebut terlebih dahulu. Dan after that, teman-teman boleh banget mampir lagi ke video yang saat ini. Dan tentu saya ingatkan kembali teman-teman bahwasannya video ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga tentu video ini juga sama sekali tidak bertujuan untuk mempromosikan aset tertentu. So, disclaimer karena this is not a financial advice teman-teman. Nah, per video ini saya record untuk Zerebro ya teman-teman ya. Itu lebih kurang ada di harga 0,31-an US dollar per koinnya teman-teman. Yang mana udah turun sangat drastis dari topnya yang ada di kisaran harga 0,7-an US dollar per koin teman-teman. Which is itu turun 60%-an lah ya. Tadi kalau kita ukur ke bawah sini ya 60%-an lah. 60% sekian teman-teman. Dan di sini ya per video ini saya record juga kalau kita cek dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, untuk Zerebro ini ada di peringkat ke-228, yang mana ini turunnya lumayan jauh teman-teman. Yang sebelumnya itu ketika saya masih di video pertama kali bahas Zerebro, itu lebih kurang ada di peringkat 100-an teman-teman, 130-an kalau saya nggak salah ya, intinya 100-an. Dan sekarang ini ada di peringkat 200-an teman-teman, which is memang, sangat terpengaruh ya untuk, penurunan harga dari Zerebro ini terhadap, kapitalisasi pasarnya teman-teman. Karena memang rumus dari kapitalisasi pasar adalah ketika harga saat ini dikalikan dengan total supply yang beredar teman-teman ya. Dan which is Zerebro ini sekarang ada di, peringkat 228. Dan di sini kalau kita cek dari segi, chart-nya teman-teman atau price action-nya, memang secara market structure ini Zerebro ini, kembali ya kita bisa melihat ternyata harus masuk kembali ke dalam struktur bearish-nya teman-teman. Yang mana pada saat terakhir kali saya analisa seputar Zerebro ini, saya inget banget untuk harga Zerebro itu masih ada di kisaran harga ini teman-teman, which is masih ada di top-topnya atau di titik tertingginya. Dan suddenly teman-teman kalian bisa lihat bahwasannya Zerebro ini gagal untuk breakout resistance yang di sini. Dan ketika memang Bitcoin dan berbagai altcoin lain itu koreksi ya, ini Zerebro juga kecipratan untuk koreksinya teman-teman, which is dari topnya itu dia langsung, terkoreksi sangat signifikan teman-teman. Yang mana tadinya, saya pikir untuk supply area di sini atau waktu itu masih jadi demand area atau bahkan yang di sini itu mampu menahan pergerakan Zerebro teman-teman. Namun ternyata tidak, sesuai perkiraan teman-teman, untuk harganya ini justru koreksi lebih jauh teman-teman. Dan inilah mungkin yang membuat beberapa dari kalian mungkin ada yang coba, beli ketika di sini mungkin karena ini demand areanya pada saat itu, ada yang mungkin beli di sini dan sebagainya, itu kena drawdown teman-teman. Dan wajar banget ya, di sini kalau teman-teman kita anggaplah dia beli di sini teman-teman, ada yang mungkin kalian yang beli di demand area ini dan masuk akal aja sebenarnya, karena actually ini juga area penting ya teman-teman di sini. Dan di sini juga sempat menjadi resistance-nya, dan harusnya ketika di sini memang menjadi demand area teman-teman. Dan kalian tuh bisa lihat bahwasannya koreksinya itu kalaupun kalian beli di sini teman-teman, itu sangat signifikan teman-teman. Maybe 20%-an itu lumayan banget ya. Dan ini juga suatu area penting teman-teman sebenarnya, yang mana kalau kalian notice sebenarnya di sini sempat ketahan teman-teman, namun dia langsung turun lagi. Dan seperti yang, video sebelumnya ya, saya sempat memperkirakan di mana kalau teman-teman tahu ketika dia breakdown dari suatu area penting, maka dia akan punya kecenderungan untuk dia testing lagi dulu di resistance-nya, which is dalam konsep ini atau dalam hal ini adalah, support become resistance, and then dia akan melanjutkan penurunannya kembali teman-teman. Which is di sini dia juga, lanjut ya testing ke demand area di bawah sini teman-teman, di demand area yang ini. Dan di sini ya saya akan memaparkan beberapa probability seputar Zerebro ini. Dan yang sangat disayangkan adalah secara struktur market, Zerebro ini sudah kembali ya menjadi bearish kembali teman-teman. Karena memang kalian bisa lihat ketika dia naik,
ini naiknya memang signifikan namun diiringi juga tekanan jual yang signifikan, teman-teman. So, dia sudah membatalkan untuk struktur bearish-nya, teman-teman, atau struktur bullish ya, sorry, bukan struktur bearish-nya. Dia membatalkan, bullish sequence-nya dan berubah nih atau bertransformasi atau melakukan market structure shift menjadi bearish kembali. Nah, di sini kalian juga bisa notice ya, ada beberapa potensial atau probability yang mungkin terjadi sama Zerebro ini. Yang pertama adalah if dia gagal mempertahankan demand area di sini, which is kalian bisa notice area-area ini tuh udah saya gambar di beberapa video sebelumnya seputar Zerebro dan sama sekali nggak saya ganti teman-teman untuk area-area yang ada di sini. Dan kalian tuh bisa notice bahwasannya demand area ini juga udah saya gambar sejak, pembahasan di video-video sebelumnya. Dan memang tertahan ya, tepat banget di demand area ini tertahan teman-teman untuk Zerebro dan ada pullback, ya lebih kurang meskipun belum signifikan namun ini lumayan teman-teman, ini, belasan persen ya untuk pullback-nya. Dan namun jika memang untuk demand area ini atau support area di sini nggak mampu teman-teman untuk menahan pergerakan Zerebro, ini ada potensi ya memang untuk Zerebro ini kembali koreksi ke harga yang lebih bawah. Dan if Zerebro ini breakdown dari demand area ini, I don't think Zerebro akan menjadi aset atau pilihan aset yang menarik teman-teman. Karena memang di bawah ini nggak ada lagi untuk support area atau demand area secara historical yang mampu menahan pergerakan dari Zerebro ini. So, ada potensi ya dia akan mengulangi kejadian yang seperti ini teman-teman, dia akan turun, kemudian testing, kemudian turun lagi. So, ada potensi dia mengulangi hal tersebut jika dia ini breakdown dari, level support area kita yang ada di sini atau demand area kita yang ada di sini. Dan tentu itu nggak diharapkan oleh banyak holder Zerebro. So, teman-teman, harapannya bisa waspada dan atur risk to reward ratio kalian, apalagi buat kalian yang memang hendak bertransaksi atau memang punya barangnya di Zerebro ini. Namun, if Zerebro ini bisa rebound dari area ini teman-teman, which is memang potensial rebound ya, karena memang area ini sebelumnya belum pernah ditembus sebenarnya, dan ada potensi memang Zerebro ini punya kesempatan untuk rebound di sini. Maka ketika dia memang berhasil rebound teman-teman, maybe dia akan choppy-choppy dulu atau akan konsolidasi dulu, maybe, lebih kurang seperti ini dan mungkin target pertamanya adalah di resistance-nya yang ada di atas yang di sini teman-teman. Dan ini menjadi maybe target pertama yang sangat masuk akal dan itu pun belum tentu bisa langsung di breakout teman-teman. Bisa aja dia ketika memang, testing dia akan, lanjut koreksi lagi ke bawah teman-teman, itu mungkin banget. Karena memang secara tren ini dia udah berubah jadi bearish, so sangat memungkinkan untuk Zerebro ini meskipun dia testing di supply area ini, itu dia akan terkoreksi lagi itu mungkin banget teman-teman. Yang mana kalian tuh bisa lihat ya, ketika di harga ini teman-teman, di sini-sini ya, ini Zerebro ini ada di area, RSI-nya atau stochastic RSI-nya menunjukkan dia tuh, sangat-sangat jenuh jual teman-teman, namun terus turun dan per sekarang ini memang dia ada ripping up atau climbing up, coba testing ke atas ini teman-teman, dan kalaupun dia berhasil testing, mungkin, ada potensi tetap dia melanjutkan penurunan kembali. Dan if Zerebro ini mau bullish, at least dia paling nggak misi pertamanya take over dulu deh di supply area yang ada di sini, atau dia harus breakout supply area di sini menjadi demand area, dan maybe paling nggak kita akan bisa melihat jika hal tersebut terjadi, Zerebro akan mampu bermain di atas, area ini teman-teman, which is dia akan jadi demand area dan hopefully Zerebro ini bisa, kembali ya untuk naik lagi ke area sini teman-teman. Yang mana ini adalah resistance-nya yang sebelumnya di, breakdown teman-teman ya, dan di sini jadi demand area, kemudian di sini jadi resistance ya teman-teman. Jadi ini adalah area yang penting atau important area. So, jika dia bisa breakout dari sini lagi, maka tentu itu akan menjadi indikasi yang sangat positif untuk Zerebro. Namun tentu itu nggak gampang teman-teman melihat, tekanan jual yang sangat signifikan dan which is ada juga potensial bahwasannya memang di sini ya tentu banyak pihak juga yang merealisasikan keuntungannya yang mungkin udah beli Zerebro dari bawah, dia menjualnya di sini atau merealisasikan keuntungannya di sini dan menyebabkan harga Zerebro ini koreksi, secara signifikan ke bawah teman-teman. Dan kalau nggak ada tekanan beli di sini teman-teman atau nggak ada pihak yang tertarik untuk membeli atau dengan kata lain pihak yang tertarik untuk membeli atau buyers-nya cenderung lebih lemah dibandingkan sellers-nya, maka tekanan jual akan mendominasi dan mengakibatkan justru harga Zerebro ini kembali terkoreksi ke bawah. Dan bahkan kalau kita lihat dari momentum ya, kalian tuh bisa notice bahwasannya di sini kalian compare nih ya, bounce-nya tuh sedikit banget dibandingkan dengan, koreksi yang sangat signifikan, teman-teman. Nah, hal tersebut teman-teman atau, gambaran ini itu juga terrepresentasikan dari datanya yang mana kalau kita lihat nih untuk Zerebro, kalian tuh bisa notice bahwasannya Zerebro ini, itu koreksinya sangat signifikan, yang mana menyebabkan justru ya Q1 ini yang mana di, gadang-gadang dengan narasi AI agent akan perform teman-teman, atau narasi AI agent dan sebagainya akan perform, dan Zerebro ini termasuk ke dalamnya teman-teman. Namun sangat disayangkan justru Zerebro ini, setidaknya
per tanggal 10 ini teman-teman, per tanggal 10 Januari ini menunjukkan performance di Q1 yang relatif minus, lumayan besar teman-teman, minus 46,7%, yang mana itu merupakan return yang cukup negatif teman-teman. So gimana menurut kalian, apakah Zerebro ini bisa perform di Q1 nih? Apakah, ini cuman di bulan Januari, entar di bulan-bulan selanjutnya akan bullish atau gimana menurut kalian seputar Zerebro ini? Feel free untuk komen aja di kolom komentar di bawah, dan saya juga pengen tahu dari kalian ada nggak yang nyangkut di Zerebro, dan kalau ada, coba komen teman-teman kalian nyangkut di harga berapa teman-teman, saya penasaran. Dan maybe kurang lebih segitu untuk video analisa seputar Zerebro. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan jangan lupa buat kalian yang mau follow akun Instagram saya, buat teman-teman yang mau follow boleh follow di sini teman-teman untuk username-nya. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin juga bisa feel free komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau banyak yang tertarik seputar requestan teman-teman kayak Zerebro ini akan saya bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau support saya sekaligus juga bisa dengan request analisanya di sini teman-teman menggunakan link traktir saya, yang mana link ini ada di bio akun TikTok saya dan juga di link yang tertera pada description di channel YouTube saya teman-teman. Dan that's all seputar Zerebro. Thank you banget buat kalian semua yang udah support saya selalu dan udah nonton video ini sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.